Ngapain Om Tri? Mereka jauh-jauh datang dari Manado, nyebrang laut. Mau-maunya. Udah gitu bayarnya mahal lagi. Plus Bapak Ibu dosen kan udah pinter. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, saat ini saya lagi ada di Cafe Kemangi. Itu adanya di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Ini di home base-nya PT Kombas Digital Internasional. Nah, ngapain saya pagi-pagi ada di cafe? Karena saat ini di ruang belakang tuh itu lagi ada Kombas lagi kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Ibu dosen dari Politeknik Negeri Manado. Alhamdulillah. Ini bukan kali pertama, ini adalah kali kedua Bapak Ibu dosen itu datang. Jadi 2 bulan yang lalu ada rombongan Bapak Ibu dosen datang dari Politeknik Negeri Manado ya, datang ke Purwokerto ke PT Kombas Digital Internasional. Tujuannya untuk belajar digital marketing. Alhamdulillah ternyata rombongan pertama itu pulang dengan sangat puas, sehingga akhirnya kami direkomendasikan lagi untuk pelatihan. Jadi ini adalah rombongan kedua yang datang. Tujuannya sama, pelatihan digital marketing. Nah, ngapain Om Tri? Mereka jauh-jauh datang dari Manado, nyebrang laut. Mau-maunya. Udah gitu bayarnya mahal lagi. Plus Bapak Ibu dosen kan udah pinter. Ngapain mereka pelatihan ke Kombas? Ya memang kenyataannya kebutuhan untuk upscaling, kebutuhan untuk terus meningkatkan kapasitas itu di level Bapak Ibu dosen itu sangat tinggi. Meskipun Bapak Ibu dosen tersebut sudah S2, sudah S3, bahkan ada yang sudah level profesor. Tapi kebutuhan mereka untuk upscaling itu tetap tinggi. Bayangkan Bapak Ibu yang sudah S2, S3 aja masih terus belajar. Apalagi kita nih. Jadi kadang saya juga agak apa ya, agak lucu juga gitu ketika misalnya Bapak Ibu dosen yang sudah S2, S3 belajar ke saya yang S1 gitu kan, agak gimana gitu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu dosen yang selama ini banyak yang datang ke PT Kombas untuk belajar digital marketing, mereka sangat appreciate. Jadi meskipun saya backgroundnya lulusan S1, tapi mereka sangat menghargai itu. Itu yang saya salut dari Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena kita jangan minder nih teman-teman. Poinnya adalah kita jangan minder meskipun kita level pendidikan akademisnya belum setara dengan mereka. Jadi buat teman-teman yang S1 atau teman-teman yang mungkin lulusan SMA, SMK, ketika diminta untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu dosen yang sudah S2, S3 atau profesor, kita jangan minder. Kenapa? Karena kita sebetulnya punya sesuatu yang tidak atau belum mereka miliki. Yaitu apa? Yaitu pengalaman. Meskipun setidaknya saya S1, tapi saya adalah praktisi. Praktisi di digital marketing yang memang setiap hari kerjaannya ya fokusnya di digital marketing. Gitu. Nah, itu yang pengalaman kita sebagai praktisi itu yang kemudian kita bagikan ke mereka, ke Bapak Ibu dosen itu. Dan ini akan menjadi diskusi yang sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita diskusi dengan Bapak Ibu dosen, itu proses belajarnya memang jadi mutualisme, saling menguntungkan.
Bapak Ibu dosen punya pengalaman yang sangat baik di bidang akademisi. Jadi stock of knowledge, pengalaman teoritis mereka, referensi mereka itu sangat banyak. Tapi di sisi lain karena mereka akademisi itu prakteknya kurang. Nah itu berkebalikan dengan kita. Kalau kita kan praktisi nih teman-teman nih, kita praktisi setiap hari praktek, seringkali yang kita praktekkan adalah ilmu, kalau orang Jawa bilang ilmunya ilmu titen. Ilmu titen itu ilmu yang kita dapatkan dari praktek kita sehari-hari. Dari kita mempelajari, kita mengobservasi apa yang kita lakukan setiap hari. Itu berdasarkan ya trial and error lah. Gitu. Jadi kalau ditanya landasan teoritisnya apa, itu nggak ada. Gitu. Kita bisa bilang metode ini efektif, cara ini bagus ya karena memang itu terbukti works untuk kita yang kita praktekkan sehari-hari. Gitu. Berbeda dengan Bapak Ibu guru yang memang punya background akademis, ada referensinya, ada dasar ilmiahnya. Nah makanya saya terus terang sangat senang juga ketika diminta untuk ngelatih atau berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu dosen. Di situ terjadi pertukaran ilmu, pertukaran pengalaman. Jadi prosesnya itu nggak cuma satu arah, nggak cuma kita doang yang ngomong cerita pengalaman gitu ya, berbusa-busa, enggak. Tapi ada proses diskusinya. Itu yang bikin kemudian wawasan kita, pengalaman kita itu juga jadi terus berkembang. Gitu. Makanya kemudian dari satu sisi kita jadi tambah pengalaman, tambah ilmu, tambah knowledge, tambah jaringan. Bapak Ibu dosen itu juga sama. Tambah knowledge, tambah ilmu, tambah jaringan, tambah pengalaman. Jadi ini suatu yang buat saya adalah sama-sama menguntungkan. Plus kita dibayar. Itu yang penting. Nah, paket yang ditawarkan Kombas adalah cukup unik, yaitu pelatihan digital marketing bersertifikat BNSP. Jadi Bapak Ibu guru juga dari satu sisi punya kebutuhan untuk terus upgrading dan upscaling ilmunya mereka. Di sisi lain mereka juga punya kebutuhan akan adanya sertifikat kompetensi dari BNSP. Itu kemudian yang menyebabkan paket yang ditawarkan oleh Kombas itu sulit untuk ditolak karena itu udah satu paket gitu ya. Ada pelatihannya dapat, kemudian sertifikat BNSP-nya juga dapat gitu. Itu yang sekarang sedang difokuskan sama teman-teman Kombas juga. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah setiap bulan kami bisa menyelenggarakan itu. Karena kan seperti teman-teman sudah ketahui, saya juga sudah sharing bahwa PT Kombas Digital Internasional itu saat ini sudah menjadi TUK alias tempat uji kompetensi. Nah, sebagai TUK, Kombas bisa menyelenggarakan uji kompetensi sesering mungkin. Kalau saya sih targetnya sebulan sekali lah, udah cukup lah. Sebulan sekali kita bikin uji kompetensi. Target marketnya kebanyakan kaum akademisi, Bapak Ibu dosen. Nanti yang ngasih pembekalan ya stafnya PT Kombas. Karena staf PT Kombas kami adalah praktisi, juga kami semua sudah bersertifikat BNSP. Itu. Jadi TUK-nya PT Kombas, yang ngasih pembekalan stafnya Kombas, nanti yang jadi asesor saya sama Pak Cahyo. Jadi kan semuanya larinya ke Kombas juga gitu kan. Gitu, ujung-ujungnya semuanya bayarnya ke Kombas. Ini salah satu strategi marketingnya yang kami lakukan. Lumayan alhamdulillah cukup ramai. Gitu. Nah, paket pelatihannya sendiri kalau dilihat di websitenya PT Kombas Digital Internasional itu sudah ada semuanya. Yaitu ada 8 kali pertemuan. 8 kali pelatihan digital marketing. Bisa 6, bisa 8 tergantung nanti paket yang diambil.
Nah, selama 6 atau 8 kali pertemuan itu ada pembekalannya. Yang pertama soal mindset sama riset, yang kedua soal pembuatan konten, kemudian soal sosial media, marketplace, website, sama jalur berbayar. Jadi mereka juga belajar ads. Gitu. Nah, setelah itu baru nanti ada satu sesi soal pembekalan persiapan ujian sama langsung ditutup dengan uji kompetensinya. Gitu. Jadi mereka setelah selesai pelatihan pulang bawa sertifikat kompetensi dari BNSP. Nah, itu paket yang saat ini saya rasa cukup menarik. Gitu. Buktinya apa ya? Buktinya alhamdulillah selalu ada tiap bulan. Nah, syaratnya apa Om Tri? Syaratnya kalau misalnya teman-teman pengen jadi seperti PT Kombas, ya berarti syarat yang pertama adalah kita harus bangun tim dulu. Gitu. Kita harus bangun tim, syaratnya kita harus bangun tim. Kenapa? Karena ini nggak mungkin kita kerjain sendiri. Kita harus punya tim, dan tim kita itu semuanya harus tersertifikasi BNSP. Mau nggak mau wajib seperti itu. Kenapa? Karena akan aneh ketika kita melatih orang untuk sertifikat BNSP tapi kita sendiri belum tersertifikat. Itu nggak layak kalau buat saya. Makanya kemudian setiap kali Kombas rekrutmen staff, kemudian dia sudah melewati masa training ya, masa pelatihan, uji coba, itu langsung saya minta mereka ikut sertifikat kompetensi BNSP supaya mereka bisa nanti melatih, ngasih pelatihan. Satu itu. Terus yang kedua, kita juga harus jadi TUK, jadi tempat uji kompetensi. Jadi kita bisa menyelenggarakan uji kompetensi secara mandiri. Gitu. Yang ketiga, kita juga harus punya asesor sendiri. Nah, itu skemanya. Itu yang sudah dari awal sudah kami pikirkan, saya pikirkan di PT Kombas Digital Internasional. Makanya kemudian saya dan Pak Cahyo Edi Wijiatmoko jadi asesor, kemudian staff itu BNSP, mereka yang melatih, dan yang jadi IO-nya, jadi TUK-nya itu PT Kombas. Itu yang kemudian jadi saya bilang, mau lewat jalur manapun, ujungnya ya larinya ke Kombas juga. Silakan kalau misalnya teman-teman pengen mencoba mengikuti modelnya Kombas, silahkan saja. Ini pasarnya masih sangat luas. Teman-teman nggak perlu takut lah, nggak perlu khawatir lah. Tapi syaratnya memang kalian harus punya tim. Ini nggak mungkin kerja sendiri. Mustahil bisa dikerjakan seorang diri. Karena ya bagaimanapun juga, kayak misalnya tadi ya, saya jadi asesor nih. Nggak boleh kemudian asesor ngasih materi pembekalan. Nggak boleh. Yang ngasih pembekalan harus orang lain. Masa dia yang ngelatih, kemudian dia yang nguji, itu kan nggak fair. Jadi kalau misalnya itu, makanya kemudian saya sebagai asesor jarang ngasih, kalau saya sebagai asesor saya jarang ngasih pelatihan. Yang ngasih pelatihan biarin staff aja. Nanti saya spesialisasinya jadi asesor khusus nguji doang. Bagi perannya seperti itu. Nah itu ya teman-teman yang bisa saya sharekan, saya bagikan. Itu soal kebutuhan. Jadi ada kebutuhan besar di Bapak Ibu guru dosen untuk mereka bisa mengupgrade skill mereka, kemampuan mereka di soal digital marketing, dan peluang itu harus kita tangkap. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan tinggalkan di komentar di bawah. Kalau misalnya merasa podcast ini bermanfaat, silakan di like dan dibagikan buat teman-teman yang lain. Itu aja, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.